Oke. Dan menurut saya problem terbesar sekarang ini kita bicara itu bukan apakah Anies dengan Ahok ya. Karena Anies dengan Ahok itu kan ada aturan yang tidak bisa disandingkan. Karena Ahok pernah menjadi gubernur, tidak bisa menjadi wakil gubernur di daerah yang sama. Secara aturan begitu. Jadi yang bisa adalah berkontestasi. Dan itu menurut saya baik-baik aja karena warga akan memilih siapa yang terbaik di antara para calon-calon gubernur yang pernah memimpin Jakarta. Beda halnya kalau dengan sosoknya Kaisang, maka aturan yang akan mengikuti dia. Kalau Ahok ini dibatasi oleh aturan. Ya kan kondisinya kan sudah fakta kan. Pendapat saya sebaiknya ya Kaisang maju aja sebagai sebagai ketua PSI, sebagai anaknya Presiden Jokowi. Ya kita lihat di Jakarta ini sejauh mana dia punya kemampuan. Kan kemarin abangnya udah jalan-jalan tuh ke Pasar Nangka daerah saya tuh dalam rangka menaikkan popularitasnya Kaisang. Silakan gitu. Daripada ngomong kepada PKS, sebaiknya PKS mencalonkan dari partainya sendiri. Lalu sebelumnya mengatakan bahwa saya dipasangkan dengan Anies juga nggak masalah. Ya mau pasangkan Anies dengan lu siapa? Jadi itu hal yang tidak mungkin begitu? Begini ya. Kalau yang lain-lain is okay gitu ya. Kan kalau Mas Adi ini bahasanya tuh santun sekali. Tidak sesuai kaidah-kaidah demokrasi gitu. Kalau bahasa saya sederhana aja, prosesnya busuk. Rabu pagi area sekitar Istana Presiden terendam air. Di ruas Jalan Medan Merdeka Utara, ketinggian air mencapai 80 cm dan nyaris masuk halaman istana. Kalau ada hujan dikit aja tergenang, sekarang kan tidak. Di situ pun juga sama, karena hujannya tadi memang sangat lebat sekali, sangat lebat. Maksudnya rencana, blueprintnya itu sudah ada semuanya, hanya kita ini kan terlambat, sehingga sudah justru yang banyak itu bukan masalah tekniknya, teknisnya, tetapi masalah sosialnya, masalah non teknisnya yang ruwet gitu loh. Di kita ini yang ruwet kan masalah non teknisnya. Kanan kiri sungai sudah dihuni, tadi sudah cerita 34.000 kakak, itu baru satu sungai. Pembebasan tanah kan masalah terus. Di Pluit juga sama seperti itu. Jadi problem utamanya karena keterlambatan memulai, sehingga non teknisnya lebih membutuhkan energi yang. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka ingin membereskan permasalahan yang terjadi di Jakarta, seperti air bersih dan kawasan kumuh. Hal itu disampaikan Heru, merespon pernyataan Gibran yang mengaku belanja masalah dengan belusukan di Jakarta belakangan ini. Ya ini termasuk belanja masalah, makanya minggu lalu kami mengunjungi tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang kebanjiran. Heru menyebut ada masalah-masalah yang nantinya perlu dukungan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Gibran berjanji memberikan atensi penuh terhadap kawasan kumuh dan pasar-pasar yang ada di Jakarta. Gibran berjanji memperhatikan pasar-pasar di Jakarta supaya makin rapi, bersih, dan ramai. Ia ingin makin banyak orang mengunjungi pasar. Gibran juga berjanji memperhatikan kampung-kampung padat penduduk di Jakarta. Menurutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu urusan sanitasi hingga stunting pada anak. Saya sama Pak PJ Gubernur mengunjungi beberapa tempat yang bermasalah, tempat yang banjir. Tapi kemarin sudah ada solusinya. Hari ini kita ke 3 titik ya, 3 titik kawasan yang perlu perhatian khusus. Ada kawasan kumuh, di sini ada pasar. Intinya nanti ke depan tempat-tempat seperti ini, terutama yang ada di Jakarta ya, akan kami beri atensi penuh. Ya, jadi biar pasarnya makin ramai, makin proper, makin bersih, dan juga yang beli makin banyak. Dan juga kampung-kampung yang kampung-kampung padat, kampung-kampung kumuh akan lebih kami perhatikan lagi. Sanitasinya, kesehatannya, anak-anak yang stunting akan kami perhatikan lagi. Gibran juga mengatakan kegiatan belusukan belakangan ini sebagai salah satu upayanya untuk belanja masalah. Ia mengungkapkan minggu lalu sempat belusukan bersama PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke tempat kumuh yang rawan banjir. Ia pun mengaku sudah mendapatkan izin dari Heru yang belusukan di Jakarta. Saya menyebutnya ini sebagai belusukan plus-plus sebenarnya. Jadi satu sisi harus diakui Gibran ini kan sangat kelihatan sekali sudah mempersiapkan diri sebagai
calon wakil presiden definitif dan terpilih ini semacam persiapan sebenarnya nanti kalau sudah dilantik tanggal 20 Oktober. Jadi sebenarnya Gibran sudah mulai bisa memetakan bagaimana eksposur politiknya ke depan. Makanya ketika di Jakarta ataupun sebelumnya di Surabaya, Gibran menyebut ini sebagai upaya untuk melakukan belanja masalah. Itu nggak bisa dibantah. Artinya apa? Susu gratis itu kan bagian dari janji politiknya. Bagi-bagi buku dan seterusnya. Artinya apa? Sebelum pelantikan di 20 Oktober, sebenarnya secara perlahan Gibran ingin menunjukkan bahwa sebagai calon wakil presiden terpilih sudah siap betul untuk mengemban amanah 5 tahun yang akan datang. Namun, tanggapan netizen berbeda. Netizen mengatakan yang dilakukan Gibran saat ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh Jokowi saat akan maju di Pilpres 2014 lalu. Jokowi mengatakan permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika ia menjadi presiden. Seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintah kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama. Jokowi saat itu menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain karena salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangga. Untuk memajukan Jakarta yang tidak dapat dilakukan selaku jadi gubernur. Banyak sekali, tidak hanya masalah Jakarta, masalah-masalah daerah yang lain itu pemerintah pusat sangat berperan. Ya, kita harus ngerti 85% anggaran-anggaran daerah dan anggaran provinsi itu tergantung dari pemerintah pusat. Regulasi-regulasi yang berkaitan dengan proyek program juga sangat tergantung pada pemerintah pusat. Saya berikan contoh tadi yang masalah Waduk Ciawi. Sebetulnya pemerintah DKI ini punya anggaran untuk melakukan itu, tapi bukan di wilayah DKI sehingga nggak bisa. Kemudian untuk electronic road pricing juga sama nggak bisa. Kemudian untuk yang terakhir untuk masalah MRT saja itu enggak semuanya kok di pemerintah pusat terlibat. Oleh sebab itu sudah sering saya sampaikan kecepatan pembangunan itu bisa dilakukan kalau ada sinergi kerja bareng-bareng pusat dan daerah ini sambung betul, itu baru. Kalau dan nanti ya bisanya kan nanti saling menyalahkan, daerah yang lambat, daerah juga pusat yang lambat. Terima kasih Pak. Jokowi saat itu menjamin seluruh perencanaan transportasi yang dicanangkannya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak akan terbengkalai jika nantinya ia menjabat sebagai RI 1. Jokowi ingin Jakarta memiliki banyak moda transportasi. Saat itu, Jakarta tengah dalam upaya membangun MRT, monorail, menambah 3 koridor Transjakarta, dan membangun metro kapsul. Ironisnya, saat Jokowi akan selesai dari jabatannya sebagai presiden 2 periode, janji-janji tersebut tidak terlaksana. Bahkan kali ini anak-anak Jokowi juga berjanji akan menyelesaikan janji bapaknya. Temanya ini kan Kaisang, karpet merah untuk Kaisang. Merah ini artinya apa nih? Jadi kita bicarakan Kaisangnya, jangan bicarakan PDI Perjuangannya. Jadi nggak mau ngomong PDI Perjuangan, Bang Andika? Bukan, kan kita konsisten dengan tema ya. Oke, temanya Kaisang. Kaisang ini kan belum cukup umur kan? Kalau menurut Gitu MA loh. sekarang udah cukup, Bang. Oh, berubah lagi aturannya? Iya. Masa Bang Adian baru tahu? Jadi tiap kali ada anak Pura-pura mau nggak maju tahu. aturan berubah? Waduh, baru tahu saya. Oke. Apa? Boleh lah, bridgingnya boleh lah. Bridgingnya boleh. Enggak, kenapa? Ini juga problemnya. Kenapa? Kita tuh cinta banget Indonesia ini dan kita mencintai betul undang-undangnya, konstitusinya. Jadi sudahlah, aduh, anak maju berubah, anak maju berubah. Tapi ya sudahlah. Ya mungkin ini apa ya? Nasib yang harus dilewati bangsa kita ya untuk menjadi lebih dewasa. Karena semua yang kita buat hari ini akan dicatat baik oleh sejarah kan. Politisi PDIP Adiana Pitupulu membuat politisi PSI Sheryl Tanzil bad mood dalam acara dialog di Metro TV. Pasalnya, Adiana Pitupulu pura-pura tidak tahu bahwa aturan batas minimum untuk ikut dalam kontestasi pilihan gubernur sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Adiana lalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini mencederai demokrasi Indonesia. Setiap kali anaknya maju dalam pemilu, undang-undangnya diubah. Buat pernah terjadi. Ada satu anak maju, undang-undang berubah, anak Tapi kan berikutnya kata maju, Mbak Cheryl undang-undang belum tentu berubah. Kaisang maju, Bukan, Bang Adian. saya baru Belum tahu memutuskan tadi. untuk maju Tadi kan pilkada. katanya
sekarang sudah bisa maju. Kenapa? Aturannya berubah. Saya kaget gitu loh. Loh, berubah lagi ternyata. Kan itu. Memorinya jadi keingetan Pilpres gitu maksudnya. Dipaksa kembali kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan saya tadi soal PD Perjuangan juga, PD Perjuangan itu punya 33 kursi kalau tidak salah. Kalau salah tolong diralat. 30 kursi. Iya, 30 kursi di Jawa Tengah. Dan itu kandang banteng. Kita partai yang sudah teruji. Dan bisa maju sendiri loh Mas. Bisa maju sendiri. Syaratnya cuma 24. Iya, dan kita bukan partai yang kemudian besar karena disupport oleh orang tua. Sebagai sesama kader PDIP, Adian mengaku kenal betul dengan sosok presiden yang sudah berada di partai berlambang banteng itu sejak jadi wali kota Solo. Ia berpikir dirinya bisa menduga, oh kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, kan bergerak seperti ini. Kendati begitu, Adian menyadari ada yang berubah dari cara berpikir dan sikap Jokowi. Puncaknya ketika Gibran pada akhirnya bisa maju sebagai cawapres Prabowo. Ini bukan Jokowi yang dulu diperjuangkan. Satu Apple ya jika membandingkan Pak Harto mengangkat putrinya menjadi menteri, karena itu adalah hak prerogatif presiden, ditunjuk langsung dan diangkat. Kalau kita bicara pilkada, ini kan pemilu langsung, one man one vote. Jadi pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan. Pada akhirnya rakyat yang akan menentukan kok Bang Adian. Oh, iya. Rakyat sudah tentukan gini. Rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat sudah menentukan batas usia, lalu digugat. Oke. Iya kan? Lalu kedua, rakyat juga sudah menentukan melalui DPR untuk membuat undang-undang, membuat batas usia calon kepala daerah, dirubah lagi, oke. Apa yang dia katakan mungkin bisa dia benarkan, tapi faktanya tidak seperti itu. Rakyat tahu kok, bahwa kemudian orang kata begini, lu bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi lu tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya, pasti. Dulu mengagumi sosok Jokowi karena latar belakangnya yang berbeda dengan tokoh politik lain. Jokowi datang dari kalangan yang bukan siapa-siapa di negeri ini. Citranya sebagai orang biasa berhasil membuat Adian Apitupulu tergerak untuk mendukung pria Solo itu menjadi presiden. Tapi kekaguman akan Jokowi itu sekarang sirna karena sang presiden seolah memberikan privilege kepada anaknya di dunia politik, bahkan pemerintahan Indonesia. Oke, pembahasan seperti ini sepertinya terulang lagi. Kita jadi mengingat Pilpres. Flashback nih, Mas Kodari. Dejavu aja. Saya juga dejavu loh. Dejavu kan? Karena situasinya itu kan mirip-mirip nih. Satu ada satu kakak. Jadi, Mas Kodari, apakah perubahan peraturannya berulang? apakah ini masih akan ngefek ke masyarakat, masih akan peduli dengan pembahasan kita bahwa ini mengubah aturan bla bla, atau masyarakat sudah ya udahlah yang penting ada Memanggil memori Kaisang sebagai perwakilan Jokowi dan masih disukai di Jawa Tengah. Pertanyaannya begini, kalau cuma ada dua pasangan di Jakarta misalnya, ada Anies sama Ahok, kira-kira relawan Jokowi akan kemana? Kalau selama ini kan teman-teman kebanyakan Pak Ahok ya, itu yang kenyataan. Benar nggak bro? Kami ini dulunya problem pilkada DKI. Itu problem lu ketika lu berpihak pada orang bukan pada ide dan gagasan. Itu loh, itu masalah lu. Kalau lu komitmen berpihak pada ide dan gagasan, lu tidak akan bingung seperti itu. Enggak, bukan. Waktu itu, bro, kita mendukung Pak Ahok karena ide dan gagasan, karena dia punya hati buat rakyat. Waktu itu, ingat nggak? Tapi kalau sekarang, Pengamat politik Ray Rangkuti membuat pendukung Jokowi Sylvester tidak bisa berkata-kata saat diberikan pertanyaan. Setelah Jokowi nantinya purna dari tugas presiden, para pendukung Jokowi akan memilih siapa antara Anies atau Ahok. Mendengar pertanyaan tersebut, Sylvester tidak bisa menjawab. Kontan saja, Sylvester menjadi bahan tertawaan para narasumber. ada Anies sama Ahok, kira-kira relawan Jokowi akan kemana? Kalau selama ini kan teman-teman Adian Apitupulu yang sejak tadi berdebat dengan Sylvester lalu menimpali. Itulah hasilnya karena selama ini mendukung sosok Jokowi, bukan gagasannya. Akhirnya ketika Jokowi tidak memiliki lagi kekuasaan, ia bingung menentukan kemana lagi akan berjalan. Betul yang bilang tadi, Kaisang ini anak presiden 2 periode. Oke, adik wakil presiden terpilih. Oke, ketua umum partai 1%. Efek Jokowi nggak ada, efek PSI nggak ada, efek Gibran nggak ada. Ini data surveinya. Nah, artinya ini akan menunjukkan bagaimana kedepannya nanti. 20 Oktober Jokowi selesai, PDI Perjuangan tetap ada. Ngeri. Silakan Mas. Ngeri. Nanti kita akan berbicara dengan Gerindra, bukan Jokowi lagi. Bukan begitu, brother?
Adian lalu menambahkan, setelah 20 November nanti, Jokowi sudah tidak ada lagi, namun PDIP tetap ada. Begitulah jika selama ini mendukung sosok seseorang, ketika orang yang didukungnya mati bingung menentukan arah pijakan. Namun berbeda ketika memperjuangkan gagasan, meskipun orang itu telah meninggal, tapi gagasannya tetap ada. Di kekuasaan tadi bro, tapi beliau sosok yang merakyat, ya kan? Makanya bro dulu juga dukung Pak Jokowi kan? Gitu loh. Ketika idenya Waktu- sama, ya, karena dia tidak ketika korupsi. dia setia pada konstitusi, dia mau membangun Nah, demokrasi sekarang dan bla bla bla. Pak bla, Jokowi kita dukung. melanggar konstitusi Tapi yang mana? kalau kemudian undang-undang dirubah untuk kepentingan keluarga, itu problem besar buat bangsa ini. Undang-undang Dan yang pada mana? titik itu kita harus bersikap. Kenapa kita cinta Indonesia? Kita cinta bangsa ini. Adian. Tidak bisa tidak. Bro. Dan itu mengajarkan bahwa setialah pada ide dan gagasan, bukan pada orang. Karena orang-orang akan berganti, orang-orang akan mati. Tetapi ide dan gagasan itu yang kemudian akan kita perjuangkan di kemudian hari. Adian. Temanya ini kan Kaisang. Apa karpet merah untuk Kaisang. Merah ini Jadi- artinya apa nih? Jadi kita bicarakan Kaisangnya, jangan bicarakan PDI Perjuangannya. Jadi nggak mau ngomong PDI Perjuangan, Bang Andika? Bukan, kan kita konsisten dengan tema ya. Oke, temanya Kaisang. Kaisang ini kan belum cukup umur kan? Kalau menurut Itu MA loh. sekarang udah cukup, Bang. Oh, berubah lagi aturannya? Iya. Masa Bang Adian baru tahu? Jadi tiap kali ada anak Pura-pura mau nggak maju, tahu. aturan berubah? Waduh, baru tahu saya. Oke. Apa? Boleh lah, bridgingnya boleh. Bridgingnya boleh. Enggak.